semuanya, perkenalkan nama saya Tania Giovanni Tumanggor, saya dari kelas 9H, dan di sini saya akan menjelaskan tentang masa reformasi dari mata pelajaran IPS, pelajaran kelas 9 semester 2. Masa reformasi sendiri nantinya akan berkaitan dengan tragedi Trisakti 1998 yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. So, bagaimana latar belakang lahirnya masa reformasi? Yuk, simak video ini sampai habis. Well, latar belakang lahirnya pemerintah reformasi disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya dipicu oleh dampak krisis finansial Asia 1997. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia melemah, sehingga menyebabkan ketidakpuasan untuk masyarakat. Namun, sebenarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah juga disebabkan oleh faktor lainnya. Di antaranya karena terjadinya penyelewangan Pancasila dan kekuasaan serta adanya KKN. Jadi, KKN yang di sini yang dimaksud bukan kuliah kerja nyata ya, tetapi KKN di sini merujuk pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, era pemerintahan Soekarno juga dianggap cukup jauh asimetris. Kebebasan pers juga sangat dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah. Selain itu, terdapat juga krisis sosial di mana masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kaum elit dan rakyat biasa. Bahkan, hubungan antar umat beragama sempat terganggu hingga timbul serangkaian kerusuhan bernuansa SARA, seperti aksi membakar 9 gereja Kristen yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Oktober 1998 silam, dan sangat disayangkan akibat aksi ini sebanyak 5 orang telah tewas. Hingga pada saat itu, keadaan sosial budaya Indonesia menjadi sangat kacau. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga mendorong munculnya perilaku negatif masyarakat. Selain itu, masyarakat pun menjadi mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis. Berbagai penyimpangan yang telah dilakukan oleh masa pemerintahan Presiden Soeharto membuat rakyat kecewa. Akhirnya kebencian rakyat sudah tak dapat dipendam lagi. Hingga terjadilah demo aksi mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998 yang disebut juga dengan tragedi Trisakti 1998. Aksi demo ini juga memanas karena menewaskan 4 mahasiswa. Karena memanas, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk turun dari jabatannya dan membujuk wakilnya yaitu B.J. Habibie sebagai pengganti. Sejak saat itu, pemerintah yang tadinya otoriter, nepotisme dan korupsi mulai diubah menjadi pemerintahan yang lebih terbuka. Jadi, masa reformasi ini terjadi di Indonesia pada tahun 1998, lebih tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan presidennya. Ya, nama keempat siswa tersebut yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Harviden Royan, dan Hendriawan C. Yang pertama krisis politik, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga krisis hukum, dan yang keempat krisis moneter. Yang kelima, krisis kepercayaan. Nama Ketua MPR yang mengajukan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya ialah Harmoko. Peralihan kekuasaan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada 21 Mei 1996, Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang pelajaran masa reformasi.